Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Abbas di program acara Ngabun Ngaji Budaya. Masih bersama channel kesayangan Anda, yaitu The Bas Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas jejak syiar di tanah Pasundan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jejak syiar yang dilakukan oleh Syekh Furu. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, untuk pengembangan channel ini kami harap Anda untuk menyalakan lonceng, komen, subscribe, dan share tentunya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat lagi untuk masyarakat yang lebih luas. Pada episode sebelumnya kita sudah mengupas jejak syiar di tanah Pasundan, yaitu tentang sosok Haji Bratalegawa atau Baharudin Al-Jawi. Berdasarkan catatan daripada manuskrip kuno dan hasil penelitian para sejarawan, telah disepakati bahwa Baharudin Al-Jawi atau Raden Bratalegawa, putra dari Prabu Kudalalean, merupakan tokoh penyiar Islam yang pertama di Tatra Sunda. Masa penyebaran Islam yang pertama dilakukan oleh Pangeran Bratalegawa dimulai pada tahun 1337. Namun upaya Islamisasi yang dilakukan oleh Pangeran Bratalegawa masih mendapat pertentangan, tidak hanya oleh kalangan keraton tetapi juga masyarakat kecil. Hal itu disebabkan karena masih kuatnya pengaruh Hindu yang merupakan agama resmi di Kerajaan Galuh. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Pangeran Bratalegawa merupakan fondasi dasar dalam upaya memperkenalkan dan penyebaran agama Islam di Jabar. Langkah yang dilakukan oleh Bratalegawa seiring usia beliau yang akhirnya tutup usia. Sepeninggal Bratalegawa, komunitas muslim yang ada semakin tergerus. Banyak di antara mereka yang akhirnya kembali memeluk agama leluhurnya. Diperparah dengan situasi politik di Kerajaan Galuh yang berhasil ditundukkan dan di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, membuat komunitas muslim kian tergerus. 77 tahun kemudian, Islam mulai menggeliat seiring singgahnya rombongan Laksamana Cheng Ho di pelabuhan Muara Jati. Diceritakan rombongan Laksamana Cheng Ho yang sudah beragama Islam tersebut sempat tinggal selama 7 hari di Kerajaan Singapura. Cheng Ho menyarankan kepada penguasa pelabuhan itu untuk membuat tugu prasada atau zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan mercusuar. Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki bangsa Cina, Cheng Ho membangunkan mercusuar di atas Bukit Hamparan Jati. Diharapkan pelabuhan Muara Jati bisa lebih berkembang lagi. Cheng Ho mengutus anak buahnya yaitu Tan Eng Huat dan Kung Wai Fing yang sudah beragama Islam dengan dibantu oleh warga Tionghoa membuat tugu prasada tersebut. Usai melakukan pembangunan tugu tersebut, Cheng Ho menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menetap di negeri Singapura. Di bawah pimpinan Kung Wai Fing dan Tan Eng Huat, mereka menetap di kerajaan Singapura untuk menjaga dan memelihara mercusuar yang telah dibuatnya sebagai tanda jalinan persahabatan antara negeri Cina dengan kerajaan Singapura.
Konon diceritakan Kung Wai Fing dan Tan Eng Huat mendirikan pemukiman di Gunung Sembung dan Gunung Serandil. Mereka adalah pengikut Laksamana Cheng Ho yang sudah beragama Islam dan akhirnya menetap di kerajaan Singapura. Ketika rombongan Laksamana Cheng Ho melanjutkan perjalanan ke kerajaan Majapahit bersama puluhan orang, Kung Wai Fing dan Tan Eng Huat menetap di kerajaan Singapura. Termasuk di dalamnya salah seorang ulama yang disertakan untuk tinggal di Singapura, yaitu Syekh Hasanuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuro, merupakan salah seorang yang ada dalam rombongan warga Tionghoa atau pengikut Laksamana Cheng Ho yang disuruh menetap di kerajaan Singapura. Namun ada juga pendapat beberapa pakar sejarah yang menyebutkan Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin datang ke negeri Singapura 5 tahun setelah kedatangan rombongan Laksamana Cheng Ho. Berarti sekitar tahun 1419. Terlepas versi mana yang paling benar, namun yang jelas kehadiran Syekh Kuro di pesisir Pasundan melanjutkan kiprah atau jejak syiar di negeri Pajajaran. Syekh Kuro merupakan putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campak, yaitu Syekh Yusuf Siddiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini serta Syekh Jalaluddin, ulama besar yang ada di negeri Mekah. Jika ditarik dari garis keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih memiliki keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan Diah Kirana, ibunya Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih bersaudara seketurunan dengan Syekh Nurjati yang belakangan nanti akan menyusul melakukan syiar Islam di tanah Caruban. Dari generasi keempat, Amir Abdullah Khanuddin. Misi dakwah yang dilakukan oleh Syekh Kuro di kerajaan Singapura tidaklah tergolong lama. Hal itu disebabkan sudah ada komunitas Islam, yaitu kelompok-kelompok Tionghoa para pengikut Laksamana Cheng Ho yang awal tadi disebutkan suruh menetap di kerajaan Singapura untuk menjaga mercusuar sekaligus menetap di negeri Singapura. Karena di Singapura sudah ada komunitas-komunitas Muslim, Syekh Kuro lebih terkonsentrasi untuk melakukan dakwah di pedalaman Pajajaran. Walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama menetap dan menyebarkan agama Islam di kerajaan Singapura, namun kehadiran Syekh Kuro memiliki makna yang cukup strategis. Syekh Kuro berhasil meluluhkan hati sang penguasa Singapura, yaitu Ki Ageng Tapa. Walaupun tidak secara terbuka memeluk Islam, namun putrinya Nyai Subang Larang yang lahir pada tahun 1404, ketika itu berusia 14 tahun, dititipkan kepada Syekh Kuro untuk dididik belajar agama Islam. Ketika Syekh Kuro memutuskan untuk fokus melakukan syiar dakwah di sepanjang pesisir utara dan pelosok pedalaman negeri Pajajaran bersama santri lainnya, Nyimas Subang Larang pun ikut serta, hingga akhirnya menetap di wilayah Kerawang. Tepatnya pada tahun 1418, Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren pertama saat itu di wilayah Pajajaran, tepatnya di kawasan Kerawang kalau saat ini. Dan Nyai Subang Larang pun menetap di situ. Hingga pada suatu ketika
Syekh Kuro yang dikenal dengan pandai membaca Al-Quran dengan alunan suara yang merdu, demikian pula dengan santri-santrinya. Disebutkan kemerduan suara Nyai Subang Larang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran menarik perhatian putra mahkota kerajaan Pajajaran saat itu, yaitu Raden Pamanarasa. Raden Pamanarasa jatuh hati terhadap Nyai Subang Larang. Hingga diceritakan pada tahun 1422, Nyai Subang Larang dinikahi oleh Raden Pamanarasa yang kemudian naik tahta bergelar Prabu Jayadewata atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Dari pernikahan tersebut, Nyai Subang Larang dengan Prabu Siliwangi memiliki 3 orang keturunan. Yang pertama, Raden Balang Sungsang yang lahir pada tahun 1423 Masehi. Dan yang kedua, seorang perempuan yang bernama Nyai Mas Ratu Rara Santang yang lahir pada tahun 1426. Dan yang ketiga adalah Raden Jaka Sengara atau Kian Santang yang lahir pada tahun 1429. Ketiganya kelak sepeninggal ibunya akan menjadi tokoh-tokoh besar penyiar agama Islam yang dimulai dari membangun pedukuhan yang ada di pesisir Carbonpira. Menurut kitab Negara Kertabumi dan beberapa serat Sunda lainnya, disebutkan Nyimas Subang Larang meninggal pada tahun 1442 di Keraton Pakuan Pajajaran. Nah, sekarang pemirsa, kita kembali kepada sosok Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang pengikut madhab Hanafi ketika melakukan syiar Islam ke kawasan pesisir utara dan pedalaman Pakuan Pajajaran. Syekh Kuro dibantu oleh beberapa orang santrinya, di antaranya yaitu Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro sendiri setelah berhasil membangun masjid dan pesantren di kawasan Karawang, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratna Sondari, yang merupakan putri dari Ki Gede Kerawang. Kelak dikaruniai seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di kawasan Kerawang. Di samping 3 orang santri utamanya, Syekh Kuro juga banyak dibantu oleh beberapa santrinya dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Kerawang. Di antaranya Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tan Gohwat. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Hiu Te Yo dan mempunyai seorang putri yang diberi nama Hiu Ban Ci. Sebagian para sejarawan berpendapat Hiu Ban Ci merupakan salah seorang istri daripada Raja Brawijaya yang kelima, yang kelak menurunkan Raden Patah alias Jinbun. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri yang sudah memiliki cukup ilmu, tugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Kerawang. Sedangkan anak Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam di pesantren Kuro Kerawang atau Masjid Agung Kerawang sekarang. Sedangkan sisa santri lainnya, yaitu Syekh Bentong, ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari menuju bagian utara Karawang.
tepatnya di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa. Sekarang lebih dikenal dengan daerah Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Waktu terus bergulir, Syekh Kuro sudah mulai uzur. Akhirnya Syekh Kuro meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata.